Sesi kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana pembelajaran abad 21. Setelah sejak 2 hari yang lalu, hari kemarin, Bapak Ibu tentu mendapatkan banyak materi, misalnya terkait dengan bagaimana konsep revolusi pembelajaran, kemudian bagaimana KMA 184 ini menerjemahkan revolusi pembelajaran itu, kemudian bagaimana Bapak Ibu juga diberikan materi khusus tentang pengelolaan perubahan esensi dari kurikulum sebelumnya, KIKD, SKI dan seterusnya, dan termasuk tentang PJJ-nya, bagaimana mengelola pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19 ini, kemudian juga penilaian. Nah, saya kira materi-materi itu lengkap sebetulnya, lengkap untuk bisa memungkinkan untuk kita semuanya bisa mengimplementasikan di lapangan. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana pembelajaran abad 21. Ini menjadi penting karena Bapak Ibu sekalian, kurikulum itu setidaknya memiliki 2 tugas besar, tugas amanat besar. Yang pertama adalah kurikulum punya tugas untuk bagaimana menyiapkan generasi penerus bangsa agar siap untuk menghadapi tantangan di zamannya. Nah, yang kedua di satu sisi adalah bagaimana mewariskan akar budaya bangsa itu kepada generasi penerus bangsa. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu satu sisi dia mampu hidup dengan baik di dunia modern, tantangan abad 21, tapi ternyata budaya madrasahnya, budaya bangsanya luntur. Itu nggak boleh. Karena itu 2 hal ini mesti harus disiapkan kepada peserta didik kita. Yaitu bagaimana dia hidup di tantangan abad 21, dan satu sisi dia tetap punya budaya, punya hadharah, punya thaqafah, punya peradaban yang mulia. Nah, itu kira-kira Bapak sekalian. Nah, terkait dengan itu semuanya, materi kali ini yaitu bagaimana pembelajaran abad 21 ini ingin memotret, ingin membaca bagaimana perubahan ke depan itu dan kira-kira keterampilan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita agar dia bisa eksis, hidup bahagia, hidup bisa berperan di zaman abad 21 itu. Kenapa? Karena perubahan dunia ini sangat cepat dan itu akan dialami oleh anak-anak kita. Anak-anak kita tentu dia akan hidup pada zaman yang sangat berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. Dulu kita waktu umur belasan tahun itu sama sekali tidak membayangkan bagaimana kondisi saat ini. Saat ini begitu mudah kita mengakses internet, kita setiap saat bisa berkomunikasi dengan orang dari belahan dunia manapun. Itu dulu belum terbayang oleh kita, tapi faktanya kita sekarang menghadapi zaman seperti itu. Nah, anak-anak kita yang sekarang ada di bangku madrasah, ada di MI, itu tentu nanti kelak akan menghadapi zaman yang itu tantangannya lebih dahsyat dari apa yang kita alami sekarang ini. Nah, karena itulah kita mau nggak mau, suka nggak suka, harus menyiapkan kepada anak-anak kita ini agar pada saatnya nanti dia berperan sebagai orang dewasa, ya sekitar tahun sekitar 20-30 tahun berikutnya ini itu betul-betul sudah siap. Inilah tugas kita semuanya. Karena itu inilah esensi pentingnya dari materi yang kita diskusikan ini. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kenalkan dulu, saya Imam Bukhari. Saya lulusan asli madrasah mulai dari MI, MTS, kemudian madrasah Aliyah Negeri di Pondok Pesantren Binaan Jombang. Kemudian S1 bimbingan konseling di Jombang juga. Kemudian S2, S3 di Universitas Negeri Jakarta, manajemen pendidikan dan teknologi pendidikan. Hari-hari saya
mengemban amanat sebagai Kepala Sesi Kurikulum dan Evaluasi untuk MI dan MTS. Jadi ini pas sekali kalau Bapak Ibu adalah guru MI MTS, Bapak Ibu ketika ada masalah di lapangan terkait dengan implementasi kurikulum ini bisa kita saling berkomunikasi untuk membangun suasana diskusi bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum ini. Saya bisa dihubungi di nomor WA yang ada di layar itu, silakan Bapak Ibu catat. Juga bisa dihubungi berdiskusi di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan sebagainya. Bahkan juga bisa di channel-channel YouTube saya. Bapak Ibu sekalian, dalam 2 jam ke depan kita akan mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama kita akan mendiskusikan tentang bagaimana kita mengidentifikasi tentang bagaimana sih sebetulnya anak-anak kita nanti itu kelak bisa hidup di abad 21 itu dengan baik. Keterampilan apa yang dibutuhkan. Nah setelah itu kita tarik bagaimana karakter peserta didiknya. Nah yang penting lagi ini. Nomor 3 adalah bagaimana gurunya. Guru yang bagaimanakah yang dibutuhkan di abad 21 itu untuk mendampingi anak-anak peserta didik, murid-murid kita agar dia bisa cukup bekal untuk bisa hidup di abad 21. Nah berikutnya kita turunkan lagi pembelajaran yang kayak apa yang bisa membekali anak keterampilan abad 21 seperti itu. Nah yang paling akhir nanti tetap kita hubungkan dengan bagaimana KMA 183 ini itu mengantisipasi terhadap perubahan abad 21 tadi itu. Oke Bapak Ibu sekalian, dalam 2 jam ke depan kita diskusi ini, tentu saya kok punya dugaan kuat, bahwa Bapak Ibu ini sudah pernah mendapatkan materi ini. Karena biasanya guru-guru MI itu ya ngajar SKI, juga ngajar fikih, juga ngajar kita akhlak mungkin begitu. Jadi sudah pernah mendapatkan itu. Saya berharap Bapak Ibu lebih aktif untuk mau menyampaikan gagasan-gagasannya lewat diskusi di forum sekarang ini. Silakan nanti Bapak Ibu bertanya apa saja terkait dengan bagaimana pembelajaran abad 21. Tentu yang saya sampaikan ini kan sifatnya prinsip-prinsip umum, yang sifatnya itu bukan seperti resep ya, yang bisa langsung digunakan, tidak. Tapi untuk menggunakannya biasanya perlu disesuaikan dengan kondisi setempat. Nah, ketika itu terjadi, biasanya mungkin timbul kebingungan-kebingungan. Nah, itulah karena itu saya silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan di forum ini sehingga masalah yang spesifik yang Bapak Ibu hadapi di lingkungan madrasah itu untuk bisa menerapkan karakteristik pembelajaran abad 21 ini itu bisa tersampaikan, kita diskusikan di sini. Itu kira-kira Bapak sekalian. Nah, untuk menghemat waktu juga, sekali lagi saya sarankan Bapak Ibu kalau ingin bertanya apa saja bisa menuliskan di ruang chat Zoom, silakan di situ langsung pertanyaannya apa, kemudian kondisinya kayak apa silakan disampaikan. Sehingga sekali lagi biar terjadi dialog antara saya dengan Bapak Ibu semuanya yang lebih pengalaman menghadapi situasi sulit di lapangan, terutama ini daerah Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan seterusnya. Nah, itu. Bapak Ibu sekalian, mengawali diskusi ini untuk memancing Bapak Ibu bertanya atau menanggapi, saya mengutip makalah yang disampaikan oleh Andreas. Beliau pernah menyampaikan begini, perubahan sekarang ini, dunia ini, itu mengalami perubahan yang sangat cepat sekali. Nah, ini menuntut mesti dunia pendidikan kita, dunia madrasah kita, harus bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan yang begitu cepat. Bahwa kalau madrasah tidak menyesuaikan dengan perubahan dunia, perubahan teknologi, informasi, dan komunikasi yang semakin menggila ini, maka nanti dikhawatirkan lembaga pendidikan kita, madrasah kita hanyalah meluluskan
hanyalah memproduk lulusan-lulusan yang ternyata tidak kompatibel dengan kebutuhan zamannya. Jadi begitu lulus dia terkaget-kaget. Loh, kok nggak sama ya yang diajarkan dengan kondisi nyata yang saya hadapi. Jadi bingung, kasihan anak-anak ini. Anak-anak seperti ini kasihan, dia kaget-kaget. Ternyata zamannya berbeda dengan yang diajarkan dengan bapak ibu gurunya di madrasah. Sekali lagi, madrasah mesti harus menyambut perubahan ini, harus kita antisipasi sejak dini untuk membekali anak-anak kita. Nah, lebih lanjut beliau menyampaikan begini, ekonomi global, dunia modern tidak membayar Anda karena apa yang Anda ketahui. Mengapa? Karena sekarang ini dunia internet itu semuanya menyediakan apapun yang kita butuhkan. Informasi, pengetahuan, apapun yang ingin kita tahu, itu sudah ada jawaban semuanya di internet. Di HP ini, Bapak sekalian, di HP ini apapun ada di sini. Coba apa yang nggak bisa dijawab oleh HP ini, Bapak sekalian. Jadi hampir semua ilmu, semua informasi ada di HP. Itu artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sebagai guru madrasah, kemudian mengajarnya di madrasah itu sebatas pengetahuan, maka sudah tidak kompatibel lagi. Karena dunia internet sudah mengajarkan pengetahuan semuanya. Luar biasa. Betapa sekarang itu bermunculan aplikasi pembelajaran yang itu anak tinggal klik, bisa tersambung dengan konten-konten pembelajaran yang luar biasa. Bisa jadi apa yang disediakan di internet jauh lebih lengkap, lebih mendalam dari apa yang Bapak Ibu kuasai. Bisa jadi apa yang ditampilkan di aplikasi pembelajaran itu berupa video macam lebih menarik daripada apa yang Bapak Ibu sampaikan di madrasah. Jadi kalau sekali lagi kalau Bapak Ibu mengajarnya itu sebatas berhenti pada tentang pengetahuan, ya sudah tidak zamannya lagi, ganti saja dengan HP. Artinya apa? Artinya begini, kita membutuhkan sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar pengetahuan itu. Yang harus kita siapkan pada diri anak, tidak sekedar pengetahuan. Apa itu? Nah, ini yang akan kita diskusikan. Apa yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita ini? Ini tanggung jawab kita. Kasihan nanti kalau anak-anak tidak kita siapkan seperti ini. Jangan sampai anak-anak kita lulus dari madrasah kemudian justru menjadi beban bagi bangsanya. Tidak bisa berperan sebagai bangsa Indonesia. Malah menjadi objek dari permainan orang-orang lain yang lebih siap. Jadi tidak boleh. Karena itu sekali lagi mau nggak mau suka nggak suka kita harus mengikuti perubahan ini dalam proses pengelolaan pembelajaran, dalam menyiapkan keterampilan anak-anak kita. Oke. Nah, ekonomi global, dunia modern hanya membayar Anda karena apa yang bisa Anda lakukan dengan pengetahuan itu. Ini kata Andreas, beliau ada direktur OECD. Nah, jadi artinya apa? Jadi bicaranya sudah tidak sekedar pengetahuan, tidak. Tapi setelah tahu, setelah punya ilmu, terus dia bisa apa? Itu yang harus lebih berharga. Kreativitas apa yang bisa ia lakukan? Inovasi apa? Ini justru yang harus kita bentuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut penelitian itu ini, ada 12 keterampilan yang mendasar. Orang kadang ada yang menyebutkan dengan karakter, ada 12 karakter, terserah disebut keterampilan mendasar, karakter terserah. Yang prinsipnya adalah 12 ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri anak, di dalam diri murid-murid kita yang itu kelak nanti pasti akan dibutuhkan kapan saja dan di mana saja. Nah, ini ada 12 karakter ini. Atau orang menyebutnya dengan keterampilan mendasar. Yang saya maksud sekarang mendasar itu keterampilan yang itu dibutuhkan kapan saja, di mana saja. Beda dengan keterampilan teknis. Misalnya murid-murid kita mampu menggunakan mouse ini, klik, dan seterusnya itu. Ini namanya keterampilan teknis.
Karena begitu MOS ini sudah tidak ada, digantikan dengan teknologi lain, maka keterampilan tadi sudah tidak ada gunanya lagi, tidak dimanfaatkan lagi. Nah, beda dengan keterampilan dasar. Keterampilan dasar yaitu keterampilan yang selalu melekat dalam diri anak, yang itu akan digunakan terus. Nah, apa itu? Ada 12 ini, kalau dikelompokkan itu menjadi 3. Ada keterampilan terkait dengan belajar, inilah yang sering disebut dengan 4C. Saya kira ini sudah familiar sekali dengan telinga kita. Karena ini menjadi amanat khusus dari kurikulum 2013 yang lalu. Jadi semua proses pembelajaran mesti harus membentuk keterampilan 4C ini, yaitu berpikir kritis, kemudian kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Oke, berpikir kritis terkait dengan bagaimana dia tidak begitu saja menerima informasi yang ada, tapi dia berpikir mendalam, berpikir dari berbagai sudut pandang, ngecek kebenaran, benar apa tidak, manfaat apa dan seterusnya. Jadi kritis. Dia tidak begitu mudah menerima, tapi kritis. Suka mempertanyakan hal-hal yang nggak jelas. Kemudian kreatif, kolaboratif, terkait dengan bagaimana bekerja sama dengan siapapun. Ini menjadi sangat penting lagi, apalah artinya anak-anak kita itu pintar menjawab soal, tapi kalau tidak bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Dia dibenci dengan teman-temannya ketika bergaul. Jadi kemampuan kolaboratif. Hampir sekarang ini tidak ada orang sukses tanpa melibatkan orang lain. Tidak mungkin dia sukses dengan sendirinya. Pasti dia bekerja sama dengan orang lain. Perusahaan-perusahaan juga begitu. Ada yang hanya bermodalkan kolaboratif ini, mengumpulkan beberapa ahli, kemudian membuat sebuah produk, jadilah dia sukses. Jadi kemampuan kolaboratif ini menjadi sangat penting, kelak, komunikatif dan sebagainya. Ibu sekalian, yang kedua terkait dengan keterampilan literasi. Literasi itu terkait dengan bagaimana menjalani hidup sehari-hari. Nah, ini setidaknya terkait dengan 3 hal, literasi informasi, literasi media, dan literasi teknologi. Literasi informasi ini terkait dengan kemampuan murid-murid kita terhadap 4 hal. Yang pertama, kemampuan bagaimana mencari dan menggali informasi serta ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena tadi saya bilang bahwa semuanya sudah ada di HP ini, semua informasi sudah ada di internet, tinggal mampukah anak-anak kita untuk mencari informasi itu. Nah, kemampuan itu saja tidak cukup, maka yang kedua adalah kemampuan untuk memilah dan memilih informasi itu. Karena faktanya apa yang ada di internet itu tidak semuanya berupa emas intan permata yang berharga. Tapi sampah juga ada di internet. Bahkan racun pun ada di internet. Artinya apa? Kalau anak-anak kita tidak kita dampingi, kita tidak latih, kita tidak biasakan sejak usia dini kemampuan untuk menyaring informasi dan seterusnya ini, maka bisa anak-anak kita tersesat jauh dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara informasi. Termasuk cara belajar agama. Kalau tidak dibekali dengan literasi informasi ini, dia ngawur belajarnya, akhirnya tersesat dalam konten-konten yang ada di YouTube, ada di internet yang jauh dari hakikat agama itu sendiri. Menjadi teroris lah, menjadi tidak toleran, menjadi beringas dengan agama, menjadikan agama sebagai jualan dan seterusnya. Ini bahaya. Jadi literasi informasi ini menjadi sangat penting kita tanamkan, kita biasakan kepada anak-anak kita sejak dini. Kemudian literasi media ini terkait dengan kemampuan menggunakan media apapun. Termasuk literasi teknologi, kemampuan menggunakan teknologi. Karena dengan teknologi ini kita begitu mudahnya menjalani hidup ini. Dulu yang sesuatu yang rumit itu bisa sederhana dengan teknologi ini. Sesuatu yang sulit bisa gampang, bisa mudah dilakukan dengan teknologi. Sesuatu yang berat bisa menjadi ringan dengan teknologi. Jadi pendek kata, dengan teknologi ini
hidup itu begitu menjadi lebih mudah, lebih praktis, lebih dan sebagainya. Nah, anak-anak kita sekali lagi sejak dini perlu kita tanamkan keterampilan-keterampilan minimal untuk menggunakan. Nah, tapi tidak boleh berhenti pada menggunakannya ini. Kenapa? Karena media dan teknologi dan media, baik media apapun itu, media sosial, media massa, media komunikasi, ya, apapun itu memiliki sifat apa yang disebut dengan bebas nilai. Artinya, suatu teknologi, suatu media itu tidak bisa dijustifikasi pasti baiknya atau pasti buruknya. Ia bisa menjadi baik, bisa juga menjadi buruk tergantung siapa yang memegang dan digunakan untuk apa. Nah, disinilah pentingnya sekali lagi kita sebagai guru sejak dini harus mendampingi anak-anak kita keterampilan bagaimana menggunakan media dan teknologi dan sekaligus mengajarkan untuk apa itu digunakan. Pastikan media dan teknologi itu hanya digunakan untuk kebaikan maslahah bagi dirinya, bagi manusia lain. Kita cukuplah mendapatkan pelajaran betapa sekarang banyak orang di penjara gara-gara media ini. Gara-gara punya channel di YouTube, dipakai alat untuk merendahkan orang lain, ya harus dipenjara, harus dihukum. Nah, kalau anak-anak kita sekarang tidak dibekali seperti itu, ya akan menyesatkan anak kita akhirnya dipenjara karena tidak literate di dalam teknologi maupun media. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan keterampilan hidup, ini bagaimana dengan keterampilan ini itu anak akan hidupnya itu ya baik lagi, karirnya moncer, karirnya lancar. Ini terkait dengan 5 keterampilan, 5 karakter. Yang pertama adalah flexibility, adaptif, dia bisa bergaul dengan siapa saja secara fleksibel, tidak kaku, bisa menghargai perbedaan, bisa bersikap toleran, tidak gampang menyalahkan orang lain, itu fleksibel. Tentu syarat mutlaknya adalah dia mesti harus punya wawasan luas dan punya akhlak. Punya akhlak. Wawasan saja tidak cukup. Orang pinter bisa saja menyakiti orang lain, dia kaku karena nggak punya akhlak. Jadi akhlak menjadi syarat mutlak untuk bisa bersikap fleksibel. Tentu dengan keterampilan yang lain ya, misalkan komunikatif, kreatif, kolaboratif, syaratnya ya akhlak. Kemudian leadership, yaitu kemampuan ini terkait dengan kemampuan anak untuk bagaimana mempengaruhi orang lain agar nurut dengan dia. Atau mempengaruhi orang lain agar mau mengorbankan kepentingan sendiri demi kepentingan organisasinya. Itulah leadership. Tentu keterampilan-keterampilan seperti ini tidak diajarkan di bangku kelas dengan mata pelajaran, tidak. Tapi dilatihkan. Dilatihkan ketika misalnya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan peringatan, kepanitiaan, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mengajar di MI, kemudian memberi kepercayaan kepada anak-anak untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan, menjadikan anak-anak sebagai panitia, mengatur urusannya sendiri, dipantau dengan gurunya. Itulah pendidikan untuk melatih keterampilan leadership itu. Jadi tidak didapatkan dari bangku kelas. Nih, karena itulah disarankan madrasah-madrasah itu diperkaya dengan kegiatan-kegiatan yang sebanyak-banyaknya untuk melatih leadership ini. Itulah nanti yang kelak bisa jadi justru lebih bermanfaat dari sekedar mengajarkan pengetahuan di benak pikiran anak-anak. Oke, kemudian keterampilan nomor 10 adalah inisiatif. Inisiatif ini terkait dengan kemampuan anak-anak kita untuk memandang suatu masalah dari berbagai sudut pandang, kemudian dia menghadapi masalah itu dengan cara yang berbeda. Selalu dia menemukan cara baru, selalu dia menemukan caranya untuk bagaimana mengatasi suatu masalah. Inilah inisiatif itu. Anak yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, kelak nanti hidup di mana saja, dia bergaul dengan siapa saja, itu siap. Itu siap. Jadi keterampilan inilah yang sekali lagi akan dibutuhkan oleh anak-anak kita ketika dia akan hidup di abad 21 itu.
Nah, keterampilan berikutnya adalah productivity. Ini terkait dengan bagaimana murid-murid kita itu bisa berperan, memerankan dirinya di dalam komunitasnya setidaknya untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itulah productivity. Bisa berupa pikiran, ide, gagasan, apalagi perbuatan dan seterusnya. Yang penting bermanfaat kepada orang lain. Productivity. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini yang uh, akan menjadi bekal utama bagi anak-anak kita bisa sukses di abad 21. Yang terakhir adalah social skill yang berbasis budaya. Social skill artinya kemampuan untuk bisa bergaul dengan siapapun, tapi yang berbasis budaya. Jadi gambarannya kelak nanti murid-murid kita itu nanti bisa bergaul dengan siapapun orang dari belahan dunia ini, dari Amerika, orang Barat, orang Prancis, silakan bergaul dengan siapapun, orang Arab, orang Saudi, orang Mesir, silakan bergaul, tapi tidak boleh lepas dari budaya bangsanya sendiri. Indonesia sudah memiliki karakter gotong royong. Ini khas Indonesia, khas gotong royong yang memiliki toleran kepada siapapun. Kemudian ramah. Ini khas Indonesia. Khas Indonesia. Tentu Bapak Ibu kalau belum pernah ke luar negeri memang belum begitu bisa merasakan kehebatan bangsa Indonesia ini. Begitu pernah ya tetangga saja misalkan ke Singapura, ini sudah nanti baru kebanggaan Indonesia itu akan muncul karena khas Indonesia yang murah senyum, yang suka membantu, gotong royong ini hanya Indonesia, khas Indonesia. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, 12 karakter inilah yang sungguh sangat dibutuhkan bagi anak-anak kita untuk dia bisa hidup di abad 21 itu. Inilah yang menjadi amanat besar bagi guru-guru, siapapun itu guru, untuk ditanamkan sejak dini kepada peserta didik kita agar dia siap nanti menghadapi tantangan di zamannya. 12 karakter ini itu tidak diajarkan di dalam satu mata pelajaran tertentu oleh satu guru, tidak. Semua guru punya kewajiban untuk menanamkan 12 karakter ini. Mata pelajaran apapun itu yang diajarkan, wajib menanamkan karakter ini di dalam proses pembelajarannya. Di dalam proses pembelajarannya. Artinya apa? Artinya begini ya sekalian ya. Ketika Bapak Ibu mengajar, masuk kelas, biasanya itu kan mengajarkan tentang pengetahuan. Memang benar itu. Jadi melalui pintu mengajar pengetahuan itulah, atau KD3, kita kemudian melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran di kelas. Nah, ketika melakukan aktivitas itu, 12 ini sengaja kita tanamkan. Harus kita pikirkan betul. Contoh misalnya, Bapak Ibu ketika masuk mau mengajarkan KD tentang bagaimana strategi Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di di masa Mekah misalnya. Nah, ketika mengajar materi itu, anak diajak diskusi, anak diajak untuk berdebat, anak diajak untuk berani bertanya dan sebagainya. Itulah media, wasilah, perantara untuk menanamkan 12 karakter ini. Harus dipikirkan betul. Karakter apa ya yang akan saya tanamkan ketika berdiskusi terkait dengan strategi Kanjeng Nabi berdakwah ya. Nanti apa yang harus saya lakukan? Itu dipikirkan betul. Itu yang dimaksud dengan bahwa pembelajaran atau pembentukan karakter itu tidak diajarkan pada mata pelajaran tertentu, tapi dia diintegrasikan di dalam proses pembelajaran semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran. Guru matematika, guru IPA, guru IPS,
Guru apapun sekali lagi punya kewajiban untuk membentuk, membiasakan keterampilan 12 ini kepada peserta didik sejak dini. Sejak dini. Ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tentu kita tidak bangga kepada anak-anak kita yang nilainya UN-nya itu bagus, menjawab soal apapun bagus. Ternyata di kalangan teman-temannya dia komunikasinya jelek, suka menyakiti orang. Dia tersisihkan dari pergaulan teman-temannya. Dia tidak kreatif. Kalau ada tugas dia menghindar. Dikasih tugas ini itu tidak mau. Dia tidak bisa. Tentu tidak bangga. Anak yang pinter tapi digituin enggak. Sekali lagi ini menjadi sangat penting. Nah, ini tidak diajarkan sekali lagi, tapi dibentuk, ditanamkan, dibiasakan, diinternalisasikan ketika proses pembelajaran. Gimana prakteknya? Kira-kira begini nih sekalian. Prakteknya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini langsung saya melompat biar konkret. Prakteknya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pengelolaan pembelajaran yang mampu membentuk 12 karakter tadi itu hanya bisa tercapai kalau pengelolaan pembelajaran kita itu mengutamakan kepada prosesnya. Bukan yang penting hasilnya yang berupa nilai-nilai angka itu. Ini penting sekali lagi. Mohon untuk menjadi perhatian khusus. Jadi, apa maknanya proses? Pembelajaran yang mementingkan kepada proses itu artinya guru ketika mengajar di kelas itu telaten mendampingi anak-anaknya, sabar mendampingi anak-anaknya untuk berproses, untuk berpikir ketika belajar. Jadi usahakan gini, anak itu ngerti bukan karena dijelaskan oleh gurunya. Anak itu paham bukan karena dijelaskan oleh gurunya, tapi paham karena dia melakukan sesuatu aktivitas, kemudian dia mikir, dan dari mikir itu kemudian dia menyimpulkan sesuatu, kemudian dia paham. Nah, inilah yang disebut dengan paradigma pendidikan konstruktivisme. Atau konstruktivisme itu bahwa pengetahuan itu dibangun oleh peserta didik, disimpulkan oleh peserta didik, tapi difasilitasi oleh guru-gurunya. Sehingga dengan demikian, ketika Bapak Ibu guru mengelola proses pembelajaran itu mengutamakan kepada proses, maka peran guru itu tidak lagi peran sebagai pengajar. Karena kalau pengajar itu pemahamannya, makna dari pengajar itu adalah mentransfer pengetahuan guru ke dalam pengetahuan anak. Ya biasanya dengan menggunakan ceramah, pidato, penjelasan dan sebagainya itu. Nah, beda dengan mementingkan kepada proses membangun. Ini memang tidak begitu efektif untuk cepat-cepat membuat anak itu paham, tapi dengan cara inilah nanti keterampilan 12 tadi itu akan bisa terbentuk. Karena itu disebutkan bahwa pembelajaran yang mengarus utamakan kepada proses inilah yang memfungsikan kurikulum itu sebagai pembentuk karakter siswa. Bukan menjadikan anak-anak itu sebagai penampung-penampung ilmu pengetahuan. Apa sih maksudnya penampung ilmu pengetahuan itu? Artinya menjadikan anak hanya bisa menjawab soal-soal, dia tahu segalanya tahu, tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menghafal, bisa mengingat, bisa memahami, tapi dia nggak bisa apa-apa. Tidak kreatif, tidak komunikatif, suruh ini nggak berani, suruh ini nggak bisa, suruh ini malu, tapi pintar menjawab soal. Itu berarti anak-anak menjadi penampung pengetahuan, tapi karakter dirinya tidak terbentuk. Nah, kurikulum ini, sekali lagi, mau menjadi perhatian khusus, kurikulum ini, termasuk kurikulum 2013, itu menghendaki bahwa kurikulum itu membentuk karakter anak.
Karena faktanya karakter inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ketika dia menghadapi tantangan di abad 21. Ini yang dibutuhkan. Bukan pengetahuan-pengetahuan yang di otaknya itu. Nah, prakteknya kita tetap konsisten menggunakan pendekatan saintifik. Nah, saintifik sebagai pendekatan proses pembelajaran, itu bisa diterapkan pada metode pembelajaran apapun. Saintifik bisa diterapkan pada metode diskusi, pada metode pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, bisa dipakai untuk pembelajaran aktivitas sosial, inquiry apalagi, kemudian berbasis proyek dan seterusnya, termasuk ceramah. Ceramah pun bisa saintifik. Ini tergantung harus butuh kreativitas tinggi. Nah, ini kenapa kok saintifik? Karena dengan saintifik inilah betul-betul melatih, membekali, membiasakan anak-anak kita itu bisa memiliki ya setidaknya 12 karakter ini, terutama 4C itu. Coba kita lihat ya. Kita lihat pendekatan saintifik itu terkenal dengan 5M. 5M. 5M itu prakteknya ketika Bapak Ibu masuk kelas, itu tidak boleh langsung menjelaskan mata pelajaran kepada anak-anaknya, kemudian anak-anaknya cepat paham, tidak. Tapi Ibu masuk kelas dengan membawa fenomena. Fenomena itu bisa berupa kejadian, fakta, cerita, gambar, video, atau apalah yang bisa diamati oleh anak-anak kita. Nah, bermodal dari mengamati itu, anak-anak dibangkitkan rasa ingin tahunya. Ini guru harus memfasilitasi. Rasa ingin tahu anak harus dibangkitkan. Mungkin anak-anak ketika diajak untuk mengamati, dia cuek-cuek saja. Ya itu memang anak, apalagi tingkat MI. Apalagi kelas 1, kelas 2 itu belum terbiasa sekali. Jadi guru harus telaten betul. Dipancing dengan pertanyaan, dipancing dengan didorong untuk rasa inginnya itu tahu. Kemudian didorong untuk berani menyampaikan pernyataan di muka umum. Berani bertanya kepada gurunya. Ini luar biasa ini. Oke. Setelah pertanyaan terkumpul, maka guru tidak boleh menjawab pertanyaan tadi itu. Terus apa yang dilakukan? Guru memfasilitasi anak-anak di kelas itu. Misalnya kalau 32 anak, dikelompok-kelompokkan, misalnya kelompok 1 diajak untuk mendiskusikan apa yang harus dijawab. Kemudian kelompok 2 diajak untuk membuka informasi untuk bisa dicari jawabannya. Kemudian kelompok lain mungkin disuruh untuk keluar kelas untuk menemui guru-guru lain yang bisa menjawab untuk wawancara misalnya. Coba sekalian. Untuk mencari pengetahuan, mencari informasi untuk menjawab rasa ingin tahunya tadi dari pertanyaan yang anak-anak sendiri buat. Tentu sekali lagi yang dibicarakan ini disebutkan dengan KD. Oke, maka M yang ketiga itu adalah mencari atau mengumpulkan informasi. Oke, setelah anak-anak kembali berkumpul lagi di kelas, kemudian anak-anak diajak untuk menganalisis data, fakta yang dikumpulkan, kemudian berani untuk menyimpulkan. Maka M yang keempat adalah menganalisis dan mengasosiasi, sampai hasilnya adalah kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan berhasil, kemudian anak-anak diberi kesempatan untuk tampil ke depan, menyampaikan kesimpulannya, kemudian kelompok yang lain diwajibkan untuk menanggapi, bisa berupa pertanyaan, membantah, mendebat, silakan. Semua difasilitasi oleh guru. Karena itulah peran guru sekali lagi ketika mengelola pembelajaran seperti ini, guru itu sebagai manajer kelas. Menciptakan suasana kelas agar kondusif untuk anak-anak itu mikir. Anak-anak itu terjadi proses belajar dalam dirinya. Terjadi proses pembelajaran di kelas itu. Manajer kelas. Ketika menghadapi anak-anak yang kok melempem, nggak semangat, maka peran guru adalah sebagai motivator, sebagai dinamisator yang mendinamiskan kondisi agar anak-anak semangat. Kemudian ketika melihat anak-anak itu kok misalnya ngambek, macet dan seterusnya, maka sebagai motor,
harus digerakkan dan seterusnya. Inilah peran-peran guru ke depan. Tidak justru hanya sekedar peran sebagai pengajar. Ini, nah Bapak Ibu sekalian coba mari kita lihat. Kalau 5M ini kita lakukan dengan telaten, dengan sabar betul. Guru tidak bernafsu, tidak keburu nafsu untuk cepat-cepat membuat anak itu paham. Tapi melakukan proses selangkah demi selangkah. Coba kita lihat. Ketika Bapak Ibu guru masuk kelas membawa fenomena, anak diajak untuk mengamati. Ini apa artinya? Artinya guru tadi itu secara langsung sedang menanamkan keterampilan untuk berpikir kritis. Kemudian didorong untuk membuat pertanyaan. Itu berarti anak-anak kita latih untuk kreatif menyusun kalimat, menyusun kata per kata. Kita latih untuk fleksibel. Kita latih untuk berani melakukan pertanyaan dan seterusnya. Inilah sekali lagi pembelajaran kurikulum yang membentuk karakter siswa. Ketika anak-anak diajak untuk diskusi, wawancara dengan gurunya, itu apa artinya? Kita sedang menanamkan, membiasakan keterampilan atau karakter komunikasi, kolaborasi, leadership, inisiatif, dan seterusnya. Ketika anak-anak disuruh untuk tampil ke depan, yang lain disuruh mendebat, kita sedang melatih anak-anak kita keterampilan untuk social skill, kolaborasi. Ketika anak-anak kita ajak untuk membuka laptop, membuka HP, mencari informasi melalui web dan seterusnya, internet, kita sedang melatih, membiasakan anak-anak itu terampil literasi informasi, literasi media, literasi dan sebagainya. Sekali lagi Bapak sekalian, sekali lagi, dengan pembelajaran yang mementingkan kepada proses yang kita lakukan selangkah demi selangkah ini, maka kita harapkan karakter 12 ini, karakter yang dibutuhkan pada abad 21, era industri 4.0, bahkan 5.0, itu akan tercapai, terbentuk anak-anak kita. Biarlah nilai angka-angka itu rendah, nggak apa-apa. Tapi karakternya terbentuk. Biasanya sih kalau karakter ini sudah terbentuk, nilai akan mengikuti. Sekali lagi, biasanya kalau karakter ini sudah terbiasa, sudah terbentuk di dalam diri anak, nilai-nilai itu otomatis. Coba kita bayangkan. Kalau rasa ingin tahu anak itu sudah muncul, kreativitasnya tinggi, anak itu nggak perlu disuruh untuk belajar, itu sudah belajar dengan sendirinya karena dia merasa butuh belajar. Betapa anak-anak kita itu, kalau kita jujur Bapak sekalian ya, kalau kita jujur, ini pengalaman saya menjadi guru. Kalau anak-anak kita itu, dia itu tidak belajar kecuali kalau besoknya ada ujian. Nah ini pengalaman saya ngajar ya, saya juga guru ya. Jadi anak-anak kita itu, ini rata-rata, tidak semuanya sih. Dia itu belajar sungguh-sungguh kalau besok itu ujian atau ulangan. Jadi belajar itu belum merupakan suatu kebutuhan, bukan sesuatu yang didorong oleh rasa ingin tahu. Ini kan masalah, ini masalah. Inilah kekurangan bangsa kita itu. Literasi informasi, kemudian critical thinking itu rendah. Karena memang proses pembelajaran tidak dilatih. Guru-gurunya tidak melatihkan ini Bapak sekalian. Ini kekurangan pendidikan kita terus terang ya. Jadi sehingga tidak terbentuk. Karena itu sekali lagi marilah dengan berlakunya KM 183 ini yang diperkuat dengan 184 yang di situ Bapak Ibu diberi kebebasan untuk melakukan inovasi dan kreativitas. Mari kita lakukan perubahan. Untuk berproses dalam pendidikan itu kita fokuskan kepada proses, bukan yang penting hasilnya. Sekali lagi saya sampaikan, pembelajaran yang mementingkan kepada proses, langkah demi langkah, 5M tadi itu enggak efektif untuk membuat anak itu cepat paham. Memang iya.
Wong faktanya anak itu kalau disuruh diskusi malah ngobrol. Bener nggak Bu sekarang? Halo, bener nggak? Mbak Arini? Jadi anak ibu sekalian, kalau anak-anak kita itu disuruh misalnya wawancara dengan siapa gitu, ya malu-malu, kemudian yang ditanyakan nggak jelas, ya itulah anak. Nggak apa-apa, yang penting guru tetap mendampingi terus, melatih terus. 1 tahun, 2 tahun mungkin masih susah, masih susah. Tapi kalau itu kita coba kita biasakan terus, nanti akan terbentuk. Coba kita bayangkan Bu ya. Kalau misalnya ini eh, di misalnya di mana nih? Di -4 Tabalong. Nah, misalnya ada -4 Tabalong. Halo, apa kabar min Tabalong? Nah, misalnya coba dibayangkan ya. Kalau -4 Tabalong ini memiliki 15 guru saja misalnya ya. Kalau kita bayangkan semua guru di -4 Tabalong itu melakukan proses ini, yaitu proses pembelajaran dengan 5M ini. Telaten, guru mendampingi, tidak terburu nafsu untuk membuat anak itu cepat menguasai materi pelajaran, tapi diajak untuk berproses. Memang nilainya rendah, tapi coba kira-kira berubah nggak kelakuan? Kira-kira kalau ini dalam waktu ya 3 bulan saja, kalau Bapak Ibu semuanya konsisten melakukan ini semuanya, kira-kira cara bertanyanya anak berubah nggak? Keberanian anak untuk bertanya berubah nggak? Cara berdiskusinya anak berubah nggak? Cara komunikasinya anak berubah nggak? Coba kita kira-kira saja. Kalau semua guru, 15 guru yang ada di -4 Tabalong itu melakukan itu semuanya, serentak. Kalau ada guru yang tidak menerapkan, panggil kepala madrasahnya. Dilihat sebabnya. Kalau dia nggak tahu, dilatih. Dimasukkan dalam klinik pembelajaran. Biar dilatih sama pengawasnya. Kalau dia tidak mau menerapkan karena dia malas padahal bisa, dihukum. Misalnya gajinya ditahan, tidak diberikan. Misalnya dipaksa untuk menerapkan 5M. Sehingga semua guru melakukan 5M ini. Coba kira-kira 3 bulan. Oke lah 6 bulan, 1 semester misalnya. Kira-kira tampilan anak berubah nggak? Cara bicaranya, keberanian bertanya, keberanian untuk ngomong di depan umum, kemudian kreativitasnya, kemampuan untuk bertahan ketika menghadapi masalah, dan seterusnya. Inilah yang kita inginkan dengan kurikulum ini. Ada perubahan di dalam karakter anak. Sehingga anak lulus kelas 6, lulus itu sudah berani berdiri tegak. Karena sudah terbentuk ini. Itu yang lebih penting. Lebih penting dari sekedar pengetahuan. Betul Bapak Ibu sekalian. Udahlah lupakan itu nilai-nilai yang sifatnya nilai-nilai angka-angka itu. Apalagi UN sudah nggak ada. Apalagi. Itulah alasan kenapa sih UN itu tidak dijadikan sebagai penentu kelulusan. Karena UN ini, gara-gara UN, akhirnya perhatian guru ngajar itu tujuannya untuk menjinakkan soal-soal UN itu. Benar, soal UN terjinakkan. Nilai anak UN bagus, tapi begitu keluar dari lulus dari MI, dari MTS, tawuran masih jalan. Dia nggak bisa apa-apa, suruh gini nggak bisa, suruh begini nggak mau, suruh begini nggak. Mendapi masalah masih menunggu petunjuk dari atas. Selalu menggantungkan orang tua. Ini kan ada yang salah dengan pendidikan kita. Inilah hakikat pendidikan. Apa? Merubah karakter, merubah akhlak. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Bapak Ibu mengajarnya berproses. Itu Bapak Ibu catatan. Mohon ini menjadi perhatian semua guru-guru kita. Semua guru madrasah kita. Pentingkan ini. Oke Bapak Ibu sekalian. Kalau kita perhatikan 12 karakter ini. Itu kayaknya nggak islami begitu ya.
bahasanya bahasa Inggris, tulisannya miring, nggak Islami. Tapi kalau perhatikan, ini berdasarkan penelitian ya, bukan saya yang ngarang. Ini berdasarkan penelitian. Tapi perhatikan, setiap poin ini itu mutlak syaratnya itu adalah akhlak. 1 sampai 12 ini itu mutlak syaratnya itu adalah akhlak. Critical thinking itu syaratnya adalah asidku, kejujuran dalam berpikir. Kreativitas syaratnya harus ada saja'ah, keberanian. Ada asidku juga. Kolaborasi apalagi? Kolaborasi ini, bekerja sama. Orang bisa bekerja sama dengan siapapun, itu syarat mutlak adalah 1 amanah. 2 asidku, dia jujur. Dia tawaduk. Mana mungkin orang sombong mampu untuk bisa bekerja sama dengan siapapun. Pasti ditolak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kelihatannya ini menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris. Tapi sesungguhnya isinya adalah akhlak semuanya. Akhlak semuanya. Hanya saja kemudian kebetulan penelitinya itu dari luar kemudian membahasakan dengan seperti ini. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi dengan kurikulum ini mari kita berubah di dalam cara kita mengajar. Jadi gini, kita sudah pengalaman berubah berkali-kali kurikulum kita. Tapi yang terjadi sepanjang pengamatan kita adalah perubahan kurikulum kemudian merubah terhadap administrasi kurikulum itu. Yang berubah itu RPP-nya, silabusnya, dan seterusnya. Tapi tidak begitu dirasakan perubahannya di dalam kelas. Nah sekarang paradigmanya dibalik. Kurikulum sekarang dirubah 2013, kemudian khusus untuk madrasah yang materi pelajaran agama itu menggunakan KMA 183. Mari ini kita sambut untuk merubah suasana kelas. Bukan merubah administrasi RPP. Lupakan itu RPP. Yang paling penting adalah kelasnya harus berubah. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi. Lupakan itu RPP. Tapi jangan pernah masuk kelas tanpa perencanaan. Halo, Bapak Ibu sekalian, halo? Mafhum nggak ini? Saya ulangi ini biar semakin jelas. Nanti Bapak Ibu boleh protes, boleh bertanya di forum ini. Kita selesaikan di forum ini. Jadi lupakan itu RPP, tapi jangan pernah masuk kelas tanpa perencanaan. Artinya apa? Yang terpenting adalah Bapak Ibu masuk kelas membuat perubahan-perubahan. Bagaimana cara mengajar di kelas, bagaimana memperlakukan anak-anak kita di kelas, dan itu harus direncanakan. Kalau enggak direncanakan itu dolim kepada anak-anak kita. Kalau tidak direncanakan, kalau Bapak Ibu tidak mempersiapkan sebelumnya, itu biasanya, saya pengalaman jadi guru. Anak-anak itu akan menjadi korban. Karena gurunya nggak siap bahan, nggak siap materi, nggak siap mengkondisikan kelas, akhirnya anak-anak sekalian, kamu kerjakan ini. Kemudian anak akhirnya terpancing menjadi emosional. Anaklah menjadi korban. Lebih gampangnya langsung dihukum, anak menjadi korban. Ini masalah, sungguh ini masalah. Jadi jangan pernah masuk kelas tanpa perencanaan. Lupakan itu RPP, tapi jangan pernah masuk kelas tanpa perencanaan. Harus direncanakan apa yang mau dilakukan. Perubahan apa yang diinginkan. Anak harus bisa apa, itu harus betul-betul direncanakan dengan detail. Nah, sekalipun nggak punya RPP. Nah, gitu sekarang nih, paradigmanya kita rubah. Kelas yang kita pikirkan, jangan mikirkan RPP. RPP itu hanya kalau nanti ingin mencairkan sertifikasi, ditagih sama pengawas, baru buat itu. Nah, tapi yang terbaik, sekali lagi yang terbaik, di bulan Juni, waktu Bapak Ibu libur, buat rancangan RPP yang lengkap sekali. Jangan dibatasi hanya 1 lembar. RPP itu kalau bisa yang lengkap. Nah, tapi kalau nggak ingin sengsara, cukup 1 lembar saja. Yang pokoknya saja 4. Yang penting mengandung 4. 1.
Anak harus bisa apa? Untuk bisa apa dia harus belajar apa? Untuk bisa menguasai harus bisa apa? Dia apa yang harus dilakukan? Berarti metode aktivitas pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah pastikan Bapak Ibu merencanakan bagaimana anak-anak itu akan dinilai. Berarti bicara tentang penilaian. Udah 4 itu saja, 1 lembar cukup. Nah, tapi kalau nggak sempat, lupakan itu. Tapi jangan pernah masuk kelas tanpa perencanaan. Mafhum nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Mafhum nggak? Ini yang kita inginkan. Jadi apa yang perubahan kurikulum harus membawa perubahan suasana kelas. Titik, tidak boleh ada tawar-menawar lagi. Saya ulangi, perubahan kurikulum harus membawa perubahan suasana di kelas. Cara mengajarnya harus berubah, cara mendekati anak berubah. Tidak gitu-gitu saja. Dan itu KMA 184 sudah melindungi kreativitas inovasi. Silakan lakukan saja. Oke, baik Bapak sekalian. Selanjutnya, saya sudah capek ngomong juga. Ini saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Halo, Mbak Mahargita, mungkin sudah ada yang ingin bertanya, silakan. Nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang jeda dulu, kita tampung pertanyaan, monggo. Oh iya baik Pak, ini udah ada yang raise hand Pak. Ya, mungkin silakan. Dari Min2 Goa, saya persilakan Min2 Goa. Min2 Goa. Min Goa, mana? Min2 Goa, saya persilakan. Ada tidak? Atau kita lihat di chat sudah ada yang bertanya belum? Nggak ada yang bertanya. Min1 Bima, saya persilakan Min1 Bima. Min1 Bima, silakan di-unmute. Oke. Assalamualaikum, ayo. Langsung. Ayo pertanyaannya. Sini. Ya, cepat. Tunggu bentar. Silakan Ibu Min1 Bima. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya tentang kurikulum yang sangat berguna untuk seorang guru. Jadi pertanyaan saya mengenai pendekatan saintifik. Jadi ini pendekatan saintifik itu sangatlah wajib untuk sekolah, baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah maupun yang jenjang tinggi. Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana penerapan? Halo? Aduh, terputus bagi kita ya? Iya. Ayo. yang punya sarana dan pastinya siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi ya terputus. Berikutnya itu pertanyaan yang kedua, bagaimana seorang guru Ya, terus. Bagaimana seorang guru menerapkan pendekatan saintifik itu bagi siswa yang sulit menerima pembelajaran atau yang lamban menerima pembelajaran. Itu saja. Oke. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Ini Min2 Kolaka. Min2 Kolaka saya persilakan. Min2 Kolaka. Min2 Kolaka ada tidak ya? Oke, Kolaka itu sudah kayaknya sudah. Oh, kenapa nggak suara? Itu labanan itu angkat tangan kayaknya. Labanan angkat tangan itu. Itu suaranya, maaf Pak, Kolaka. Suaranya. Ya, Min2 Kolaka, silakan Bapak. Suaranya Bapak, enggak ada suaranya. Belum terdengar Bapak, mohon maaf. Suaranya? Pak. Halo, belum bisa?
Coba dialihkan mungkin Mbak Kita. Labanan yang tadi siap kayaknya. Oke, baik, Pak. Ini min 1 goa tadi sudah disebut. Saya persilakan min 1 goa. Sudah siap belum min 1 goa? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Terima kasih sebelumnya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arwin dari Min 1 Goa. Dan yang ingin saya sampaikan bahwa, dan saya sangat tertarik dengan pembahasan yang dibahas oleh pemateri bahwa yang kita pikirkan sekarang bahwa kita nggak usah memikirkan RPP. Yang kita harus pikirkan adalah bagaimana rencana kita untuk mengadakan proses pembelajaran agar di dalam kelas tercipta suasana yang menyenangkan sehingga anak peserta didik itu keingintahuannya dalam suatu proses pembelajaran itu sangat tinggi. Nah, jujur Pak, karena kami kan di sini mengajar di berbagai kelas dan semua kelas itu berbeda-beda. Jadi otomatis kita sebagai seorang pengajar atau pendidik harus memiliki banyak cara karena setiap kelas itu berbeda kualitas dan bagaimana cara siswa untuk menangkap materi itu. Jadi memang kita benar-benar harus memiliki beberapa trik untuk menyampaikan materi. Nah, jadi terkadang kita harus memang benar-benar ini mungkin kreatif gitu ya. Atau ya, betul. Ya, harus kreatif. Karena misalnya kita mengajar SKI misalnya di kelas 3 dan siswanya itu berbeda dengan di kelas misalnya 4. Jadi setiap hari itu memang kita fokus memiliki harus banyak cara untuk masuk dalam kelas. Jadi apa ya, terkadang kita ini bingung, oh ternyata di kelas ini saya harus menggunakan misalnya cara pembelajaran kita misalnya menggunakan metode tanya jawab, di kelas yang lain menggunakan metode ceramah atau sebagainya. Jadi memang kita perlu memiliki banyak cara untuk memberikan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi terkadang kita ini bingung. Apa yang bingung ya? Misalnya di kelas ini yang kita siapkan, kita biasanya di misalnya kelas 3 kita mempersiapkan proses metode tanya jawab misalnya dari ada istilah dari penomoran, misalnya ada diskusi, misalnya mengambil penomor ini ya. Baik, sudah ketangkap Pak, sudah ketangkap. Jadi betul, sangat setuju. Oke. Mungkin satu lagi Pak, tadi kayaknya yang sudah siap. Kolaka gimana Kolaka? Sudah siap belum? Atau enggak? Bisa? Terima kasih dari Min 1 Goa, pengalamannya luar biasa. Oke, bagus sekali. Ayo silakan Kolaka, sudah bisa itu. Silakan Bapak, Min 2 Kolaka. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator yang sudah memberi speakernya Pak, speakernya dinaikin speakernya. Tapanan. Kemudian yang kami hormati Bapak Pemateri Pak Imam. Terima kasih atas pemaparannya tadi Pak yang luar biasa. Tapi dari pemaparan Bapak tadi ada beberapa hal yang saya tanyakan. Satu pertanyaan sebenarnya saya sudah chat di room chat tadi. Saya kirim langsung di Narsum. Oke, saya coba. Mungkin tidak apa-apa kalau saya ulangi kembali Pak. Tidak apa-apa, oke. Terkait dengan 12 keterampilan dasar di abad 21 yang sudah Bapak jelaskan tadi, muncul pertanyaan bagi saya Pak. Setelah saya perhatikan, ke-12 keterampilan tersebut bukan merupakan tujuan inti dari pembelajaran. Bagaimana? Karena kalau saya perhatikan di situ,
tidak ada mata pelajaran khusus yang mengajarkan untuk meraih keterampilan-keterampilan tersebut. Nah, ini kemudian juga keterampilan itu bagaimana cara mengukurnya pada dalam pembelajaran. Karena ini kan dia semacam soft skill bagi para peserta didik. Jadi bagaimana kita bisa mengukur keterampilan-keterampilan itu bisa dikuasai oleh peserta didik. Dan kemudian mungkin sedikit Bapak sudah singgung tadi tentang bagaimana menerapkan keterampilan tersebut dalam mata pelajaran kalau kita dalam proses pembelajaran. Namun ini dalam prakteknya begini Pak, seperti misalnya saya ambil contoh di tempat saya mengajar sendiri, MI, saya mengajar di kelas 3. Nah di kelas 3 MI itu Pak, untuk menerapkan berbagai macam keterampilan tersebut sangat banyak kendalanya. Karena kenapa? Peserta didik itu sendiri juga mereka memiliki permasalahan-permasalahan pribadi yang juga terbawa sampai ke ruang kelas. Jadi dalam proses pembelajaran di kelas mungkin itu banyaklah menghadapi tantangan. Mungkin ada trik-trik tertentu lagi dari Bapak yang bisa Bapak berikan. Oke. Nah, kemudian terkhusus dalam kondisi hari ini yang kita belajar secara daring, itu menambah tantangan tersendiri bagi kami selaku pengajar atau guru untuk menerapkan hal tersebut. Karena kenapa? Tanpa adanya tatap muka, untuk penanaman karakter-karakter atau keterampilan itu sangat banyak sekali kendalanya, Pak. Kemudian yang kedua, yang pertama, yang kedua, terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan, yaitu pembelajaran yang mengutamakan pada proses dan bukan pada hasil. Oke. Nah ini juga agak susah saya pahami. Apa Pak? Yang saya pahami itu hasil itu dia tidak akan mengkhianati proses. Artinya ketika prosesnya baik, harusnya juga hasilnya juga yang diperoleh itu adalah baik. Nah, bagaimana kita bisa mengorientasikan proses yang baik dengan mengesampingkan hasilnya? Nah, ini mungkin Bapak perlu pertajam lagi penjelasannya. Kemudian itu dulu Pak, mungkin sementara adalah pertanyaan dari saya. Satu lagi sebenarnya tapi saya agak lupa tadi karena saya lupa untuk mencatatnya. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin tadi yang paling siap Labanan itu. Monggo. NW Labanan silakan. Nahdlatul Wathon silakan. Silakan di unmute. Silakan Labanan. MI Labanan, Pak Sofwan silakan Pak Sofwan. Dibantu temennya, Bapak itu nggak bisa ini ngeklik itunya. Terima kasih Min Kolaka, luar biasa tanggapannya. Pak Sofwan itu ada pojok kiri itu. Sangat mengena sekali dan nanti insya Allah akan saya tanggapi. Kita dengar dulu dari Labanan. Kayaknya dia pakai HP ini. Halo, belum bisa didengar Pak Sofwan, mohon maaf. Yang Labanan. Halo. Itu masih di mute itu. Oh. Wah. Pojok kiri bawah warna merah itu dipencet Pak. Lanjut aja Mbak Gita. Baik, bagaimana Bapak? Oke. Nanti diberi kesempatan setelah ini aja mungkin. Ya, saya tanggapi dulu mungkin. Ada 4 penanya dan terima kasih. Ada yang mencerahkan, ada yang usulan, ada yang bertanya. Beberapa yang perlu saya tentu tidak satu-satu saya kumpulkan. Misalkan ada keluhan bagaimana menghadapi anak yang karakteristiknya berbeda. Ini juga ditanyakan dari Kolaka, dari Bima dan seterusnya. Di Min 1 Gua juga menanyakan itu. Begini Bapak Ibu sekalian, saya yang paling akhir dulu deh, bagaimana proses menyampaikan hasil. Tadi saya sampaikan ya tadi bahwa
Kalau prosesnya bagus, itu pasti nanti hasilnya itu akan ngikut. Yang saya maksud adalah jangan sampai kita itu berpikiran, ya mengajarnya ketika mengajar berpikiran, yang penting anak cepat paham, nilainya bagus, itu jangan. Tolong dihindari itu. Karena pendidikan seperti itu nanti hanyalah menjadikan anak itu nilainya bagus, tapi hakikatnya dia nggak bisa apa-apa, karakternya nggak terbentuk. Jadi kalau, maka tadi saya sampaikan, kalau tuh anak itu paham, jangan karena dijelaskan oleh gurunya. Dan bagaimana gurunya memfasilitasi anak-anak untuk belajar, untuk berproses, berpikir, kemudian dari berpikir itulah anak paham. Jadi berproses, itu yang saya maksud. Saya sampaikan tadi, ini nggak efektif memang iya. Lama membiasakan anak itu untuk berdiskusi, untuk berproses itu lama sekali. Tapi kalau nanti sudah terbentuk karakter, rasa ingin tahunya muncul, keberanian bertanyanya muncul, kemudian kreativitas belajarnya itu muncul. Nanti dengan sendirinya itu nilai itu akan mengikuti baik. Nah, nilainya akan ikut, Pak. Udah percayalah. Pokoknya ini tidak lantas kemudian menyampaikan hasil itu akan ikut dengan proses yang baik tadi itu. Dan saya setuju tadi itu juga sempat disampaikan oleh dari Kolaka. Nah, karena yang prinsip dalam pendidikan adalah membentuk karakter yang ini akan menjadi bekal hidupnya nanti kelak di zamannya. Penuh dengan tantangan ini. Coba gini aja. Mari kita coba ya. Saya yakin Bapak Ibu kan pernah belajar di masa MI, masa MTS. Coba pengetahuan apa yang sekarang masih ada, kemudian itu bermanfaat bagi kehidupan Bapak Ibu. Saya kok nggak yakin itu ada banyak. Sedikit sekali. Saya dulu waktu MI itu juara, Pak. Tapi kemudian kok yang saya rasakan kok bukan itu yang menjadikan saya bisa melakukan sesuatu. Justru perlakuan guru kepada saya ketika proses belajar, ketika betapa saya itu pernah diajak ke sawah untuk apa? Membantu guru saya. Itu yang masuk di ingatan saya, kemudian itu menginspirasi saya dalam menghadapi kehidupan ini. Itulah saya maksud dengan berproses itu sekarang. Jadi pengalaman-pengalaman belajar seperti itulah nanti yang menyentuh kepada pembentukan keterampilan 12 tadi itulah nanti akan betul-betul bermakna dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas itu mengarus utamakan kepada proses dampingan kepada anak-anak itu, bukan yang penting nilai-nilainya, nilai unnya bagus, bukan itu. Pemerintah sudah menyarankan itu sejak dulu. Itulah kenapa UN dihapuskan, UN tidak meluluskan, UMBN juga nggak meluluskan. Itu hanyalah untuk memetakkan kemampuan anak saja. Tidak meluluskan. Yang meluluskan adalah gurunya sendiri. KKM itu pun ditentukan gurunya sendiri. Jadi kurang apa? Nah, sekarang paradigmanya mari kita kembali kepada pembelajaran yang betul-betul itu mementingkan kepada proses yang ada di kelas itu. Nah, tadi disinggung tentang RPP ya. RPP tidak perlu dipikirkan. Nah, itu maksudnya sekali lagi. Yang kita utamakan adalah bagaimana memikirkan bagaimana suasana kelas itu berubah. Jangan memikirkan RPP-nya. Karena itulah agar suasana kelas berubah, ketika mengajar harus direncanakan. Dan itu dilakukan di kelas. Bukan dituliskan dalam RPP. Itu jadikan pelengkap saja RPP itu ketika ingin sertifikatnya cair. Kalau nggak ingin cair, nggak usah bikin RPP, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah masuk kelas tanpa perencanaan. Ini mutlak hukumnya. Dolim kita kalau tidak sampai mengajar tanpa perencanaan. Mana mungkin? Jelas kok definisi pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar. Usaha sadar itu karena sadar merencanakan. Ini definisi yang disampaikan di Sisdiknas. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita menyatakan pendidikan adalah usaha sadar bla 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 bla. Usaha sadar itu apa? Biniyah bil qasdi.
Dengan perencanaan itulah usaha sadar. Jadi nggak boleh masuk kelas tanpa perencanaan, harus direncanakan perubahannya apa, bagaimana itu harus direncanakan. Yang ada pun tertulis apa enggak itu urusan sertifikasi lah itu. Nah, kalau bisa perencanaan jauh-jauh hari dibuat, RPP-nya yang bagus, lengkap, tapi itu dibawa ke kelas sehingga merubah suasana kelas, itu keren nomor 1. Kalau nggak mampu seperti itu, kalau boleh memilih antara RPP dengan perencanaan masuk kelas, lupakan RPP. Yang penting suasana kelas berubah. Itu. Jangan sampai yang penting punya RPP. Ngajar sakar PDW. Ngajar yang penting ngajar, bukan ngajar yang penting-penting. Itu jadinya kan begitu nanti. Ini mohon menjadi kesadaran kita semuanya untuk mari kita melakukan perubahan di dalam kelas. Dan kita fokus kepada 12 karakter tadi itu. Nah, Bapak sekalian tadi disebutkan 12 karakter itu ada orang menyebutkan dengan apa yang disebut dengan hidden curriculum. Kurikulum yang disembunyikan, yang diintegrasikan di dalam kurikulum dokumen. Karena itulah 12 itu tidak berbunyi langsung di dalam KIKD macam-macam itu. Sekalipun akhlak atau perilaku detailnya itu ada di sana. Tapi secara detail menyebutkan 12 nggak ada. Nah, jadi cara membacanya begini. Kita itu punya KD1, KD2, KD3, KD4. Oke nggih? Dan kita masih konsisten dengan itu. Sekalipun Kemendikbud sekarang mulai berpikir tidak menggunakan itu. Tapi kita tetap konsisten. Jangan terpengaruh dengan yang ada di Kemendikbud. Kita tetap konsisten ada KD1, 2, 3, 4. Bagaimana cara menggunakannya? Bapak Ibu ketika masuk kelas, pintu masuknya adalah mengajarkan KD3, pengetahuan. Oke. Nah, ketika mengajarkan KD3 itu, di dalam kelas Bapak Ibu harus membiasakan keterampilan-keterampilan tertentu yang harus dikuasai oleh murid, sehingga KD4 terbentuk, yaitu keterampilan. KD4 itu terkait dengan keterampilan. Nah, tapi nggak cukup berhenti di situ. Keterampilan yang dikuasai oleh anak tadi itu melalui proses pembelajaran harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka terbentuklah KD1, yaitu sikap spiritualnya. Sikap spiritual itu muncul kalau ilmu yang sudah terampil tadi itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mempengaruhi suasana hati, suasana kebatinan anak, sikap spiritual muncul. Oke, tidak boleh berhenti juga. Tidak boleh berhenti di situ. Kemudian keterampilan tadi dilakukan dalam proses pergaulan sehari-hari dengan anak-anak yang lain. Di kelas, di lingkungan madrasah, di lingkungan pergaulan di rumah tangganya, di lingkungan keluarga. Tadi harus diterapkan kemampuan tadi itu, keterampilan tadi itu. Sehingga terbentuklah KI, KD 2 yang terkait dengan sikap sosial. Itulah cara membaca KIKD kita. Pintu masuknya, cara mengajarnya tetap pada KI 3 keterampilan, kemudian dipraktekkan untuk membentuk keterampilan KD 4, kemudian dipraktekkan sehari-hari terus diawasi oleh guru, dipantau oleh guru, bagaimana dia mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga muncullah KD 4 KD 1 sikap spiritual. Kemudian itu dipraktikkan dalam lingkungan pergaulannya, terbentuklah sikap sosial. Sehingga utuh anak-anak kita itu komprehensif. Otomatis nanti kita telaten melakukan itu semuanya, sehingga 12 karakter itu akan terbentuk. Lah bagaimana ngukurnya? Ya ngukur merupakan menjadi tagihan. Dinilai itu perilakunya sehari-hari. Harus dinilai, tapi yang penting bukan nilainya itu. Jadi penilaian dalam sikap itu bukan penilaian akhir. Ini mohon diperhatikan betul. Penilaian dalam penilaian sikap itu bukan akhir. Tapi ia adalah langkah awal untuk memberikan dampingan kepada anak. Jadi jangan sampai misalnya begini. Anak kok kelihatan nggak bagus kemudian dinilai dengan nilai yang jelek. Jadikanlah nilai tadi itu, misalkan penilaian jelek tadi itu sebagai titik awal untuk memberikan perlakuan kepada anak. Jadi fungsinya itu nanti as learning dan for learning.
jangan dibuat sebagai off learning. Ingat ya, penilaian itu ada 3 paradigmanya. Assessment for learning, yaitu penilaian untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ini sasarannya ada guru biar terus-menerus kualitas pembelajaran itu baik, maka dari penilaian itu dipakai untuk refleksi. Yang kedua, ini yang paling penting adalah assessment as learning. Penilaian itulah sebagai proses pembelajaran sendiri. Artinya apa? Ini sasarannya berarti murid-murid kita. Ketika anak ulangan, ketika anak dinilai, hasilnya itu kita buatkan umpan balik kepada anak-anak kita. Nah, kamu kekurangannya begini. Ini kalau memperbaikinya begini, cara begini. Nah, untuk itu maka lakukannya ini sebagainya. Jadi untuk melakukan assessment as learning, setidaknya guru melakukan 3 hal. Yang pertama, ini nanti bisa dicek di dokumen aslinya. Yang pertama, ketika melakukan penilaian, pastikan anak itu tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa. Ketika dia menjawab soal itu, ketika dia dinilai itu apa kekurangan, kelebihannya. Anak tahu persis. Oh, ternyata saya bisa jadi begini Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita itu malas belajar karena dia nggak tahu apa sih kekurangan saya. Maka tugas guru adalah memberikan umpan balik, memberitahu, menyadarkan ini kekurangan kamu. Tidak berhenti di situ. Yang kedua adalah pastikan anak itu tahu dia harus melakukan apa, dengan cara apa dia berusaha agar kekurangannya itu menjadi teratasi. Itu diajak ngobrol anak-anak itu. Itu namanya umpan balik. Nah, setelah itu tidak cukup. Kadang dia tahu apa yang harus dilakukan, tahu tapi dia nggak mau melakukan. Maka lakukan tahap yang ketiga apa? Pastikan anak itu mau melakukan apa yang harus dilakukan. Itulah fungsi pendampingan guru. Coba bayangkan, kalau Bapak Ibu semua melakukan ini kepada masing-masing individu anak. Masya Allah, luar biasa. Inilah fungsi assessment as learning. Penilaian sebagai proses pembelajaran itu sendiri yang menyebabkan anak berubah semakin lebih baik. Bisa jadi anak itu dia santai-santai saja ya karena memang nggak sadar bahwa dia punya masalah. Bisa jadi anak itu nggak mau belajar karena nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini sekali lagi menjadi penting. Oke, yang terakhir paradigmanya adalah assessment of learning. Nah, inilah yang digunakan UN dan sebagainya itu, yaitu penilaian untuk mengukur sejauh mana ketercapaian hasil belajar. Itu terakhir saja. Yang penting anak terdamping ketika proses penilaian itu. Oke. Nah, berikutnya adalah tentang kelas yang berbeda-beda. Betul Bapak Ibu sekalian. Saya setuju sekali disampaikan oleh dari Kolaka. Kemudian Pak Erwin juga menyinggung itu kelas yang berbeda-beda. Anak MI, anak jenjang MI, apalagi kelas 1, 2, 3, itu masih sulit sekali untuk belajar mandiri. Diajak diskusi juga sangat sulit. Diajak diskusi, malah begini dan seterusnya. Tapi sadarlah Bapak Ibu sekalian bahwa dengan melatih sejak dini tentu disesuaikan dengan taraf taraf berpikir dan perkembangan psikis sosialnya. Jangan sampai ngejak diskusi tapi menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi ya. Sekedar anak bisa misalnya berani mengeluarkan pendapat. Anak-anak ini apa sih? Kemudian berani ikut sudah bagus. Anak gitu. Jadi cara menerapkan 5M tadi itu tentu disesuaikan dengan taraf berpikirnya, kemudian perkembangan psikis dan sosialnya. Kalau terlalu tinggi nanti malah menjadikan anak trauma, kemudian nggak mau diskusi, nggak mau dan sebagainya. Pokoknya yang paling sederhana. Yang penting jangan sampai anak disuguhi sesuatu yang instan, yang penting cepat ngerti tidak. Tapi diajak berproses. Ini yang akan penting. Tentu hal begini ini yang paling tahu itu kan guru. Tidak ada metode satupun yang terbaik untuk semua kondisi. Tidak ada cara mendekati anak yang terbaik untuk semua kondisi. Jadi kondisi kita berbeda-beda. Tadi dari Kolaka misalnya antar kelas ini dengan itu beda.
dan sebagainya. Ya seperti itulah anak-anak kita. Itu mungkin kelasnya dipisah-pisah, kelas A itu yang bagus, B yang kurang bagus, begitu mungkin ya. Nah, tapi yang disarankan kalau bisa dicampur saja. Kelas 1 isinya ya sama semua. Tujuannya apa? Sebenarnya agar untuk melatih interaksi sebetulnya. Kalau ada kelas yang unggulan macam-macam itu malah bikin secara sosial tidak sehat nanti. Saya kira begitu nggih, kelas berbeda, kemudian apalagi? Betul Pak ya, 3M, anak 3M itu masih ke bawah ya, itu sulit sekali, jadi butuh kesabaran, butuh ketelatenan, tapi yang paling penting adalah guru harus berani memberikan kepercayaan. Tolong tidak underestimate atau tidak mengira bahwa anak itu tidak mampu. Anak itu pada dasarnya mampu kalau diberi kesempatan. Berilah kesempatan, ambillah mulai berani untuk memberi kepercayaan kepada anak-anak kita untuk melakukan hal lebih di kelas itu. Oke, kemudian apa yang belum? Siswa lamban dalam pembelajaran. Ya itu salah satu tantangan untuk menerapkan saintifik Bapak Ibu sekalian ya, siswa lamban. Tapi begini, lamban itu mungkin dalam aspek daya serap untuk menerima pengetahuan, pemahamannya. Tapi coba digali. Setiap anak itu pasti punya kelebihan. Bisa jadi anak yang lamban tadi itu ternyata aspek sosialnya lebih tinggi daripada yang lain. Misalnya dia bergaulnya dengan anak itu lebih supel daripada yang lain. Bisa menghargai daripada yang lain. Berarti kekuatannya dia ada di situ. Nah itu manfaatkanlah kekuatannya. Jadi beginilah, temukan potensi terbaik apa pada anak itu. Jangan fokus kepada kelemahannya saja. Temukan yang terbaik, kemudian manfaatkan potensi terbaik tadi itu untuk menghadapi kekurangan dari dia. Gimana ya? Itu kaidahnya seperti itu. Contoh tadi, Ibu dari Bima tadi misalkan mengeluhkan ada siswa yang lamban menerima materi pelajaran. Oke, dia mungkin di situ kelemahannya di situ. Tapi bisa jadi anak seperti ini itu pergaulan sosialnya bagus. Berarti sisi pergaulan sosial bagusnya itu nanti kita jadikan pendekatan untuk memfasilitasi dia sebagai pintu masuk, memfasilitasi dia untuk mempelajari materi yang ia pelajari. Jadi sekali lagi hal-hal begini itu kan sangat kasuistik dan spesifik. Sehingga guru lah yang paling tahu, yang paling berwenang untuk menentukan pendekatan apa yang terbaik. Jadi tidak ada rumus yang umum terbaik untuk semua kondisi. Bukan kami nyambung gitu juga bedinuan. Apa ini? Jadi fokus kepada kelebihan anak, kemudian dijadikan kelebihan itu untuk mengatasi kekurangan anak. Gitu. Kira-kira begitu Pak. Menurut saya tipsnya bagaimana. Oke, mungkin sudah terjawab semua ya. Ada yang terjawab? Ya, Aiden kurikulum. PJJ gini PJJ. Tadi mengeluhkan PJJ sulit membentuk karakter. Begini, ada beberapa tingkatan tindakan yang harus kita lakukan ketika mengelola PJJ. Yang pertama, prinsipnya adalah jaga suasana kebatinan murid-murid kita agar suasana kebatinannya itu tetap dia merasa belajar. Jangan sampai merasa libur, itu yang pertama. Tolong bagaimanapun lakukan intervensi tindakan kepada anak-anak bahwa suasana kebatinan anak itu jangan sampai ada suasana libur. Itu yang pertama. Dengan cara apa? Dengan cara pastikan kehadiran guru dirasakan oleh anak. Anak merasa disapa oleh gurunya, anak merasa diberi tugas, anak merasa didampingi bagaimana mengerjakan tugas. Anak diberi umpan balik ketika dia melakukan tugas. Sehingga kehadiran guru itu dirasakan betul oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita. Dengan demikian murid-murid kita tidak merasa libur. Dia punya tanggung jawab untuk belajar. Itu yang pertama. Mohon ini betul-betul dijaga.
Ketika suasana kebatinan anak itu libur, maka jangan harap anak itu mau belajar secara mandiri. Bisa jadi orang tuanya mengajaknya untuk pergi ke sawah, pergi melaut, dan sebagainya. Jangan salahkan. Ya, wajar dong kalau bapak ibunya misalkan ngajak ke sawah, ngajak ke laut, ngajak belah batu, ini itu. Dan daripada nganggur di rumah, libur. Jadi, maka pertama tugas paling utama dalam suasana darurat ini adalah suasana kebatinan. Anak harus dijaga bahwa dia tetap belajar, tidak ada libur. Nah, yang kedua, jalin komunikasi. Lakukan PJJ dengan terencana. Pertama, lakukan apa yang disebut dengan analisis konteks. Identifikasi itu, berapa yang punya HP, berapa yang nggak punya. Berapa yang punya HP tapi sinyal nggak ada. Berapa yang punya HP tapi pulsa tidak ada. Dan seterusnya. Itu pastikan terdeteksi oleh guru. Mana orang tua yang peduli. Terus kemudian ada nggak orang tua yang sangat peduli dan seterusnya. Jadi per anak itu harus tahu. Saya kira ini guru MI itu kan yang ditangani itu kan khusus, apalagi guru kelas ya. Guru kelas kan yang dikuasai kan ya anak di kelas itu. Jadi harus paham Mbak itu. Nah, satu persatu harus paham. Kemudian dibuat grup kelas misalnya begitu. Jalin komunikasi terus. Pastikan, apalagi di tingkat MI, pastikan orang tua ikut terlibat dalam pembelajaran PJJ, tapi jangan sampai memberatkan. Saya ulangi. Pastikan orang tua ikut terlibat dalam proses PJJ, tapi jangan sampai memberatkan. Bagaimana agar tidak memberatkan? Setidaknya 4 hal harus dilakukan. Yang pertama, instruksi pembelajarannya harus jelas. Instruksi pembelajarannya harus jelas kepada anak-anak sehingga tidak membebani kepada orang tua. Kasihan orang tua sudah pusing menghadapi kondisi COVID-19 ini. Sudah ada yang di penghasilannya menurun, ada yang di PHK macam-macam. Jadi kasihan. Jadi jangan beratkan orang tua. Nah, untuk agar tidak memberatkan tadi itu instruksi pembelajaran harus jelas. 4 hal harus jelas. 1, minggu ini anak itu harus bisa menguasai apa. Itu jelas. Anak-anak, kita belajar minggu ini itu ini harus dikuasai. Pastikan terukur dan tidak terlalu berat. Tapi esensi. Nah, yang kedua, pastikan anak itu tahu persis untuk menguasai tadi itu dia harus belajar apa. Berarti gurunya harus menyediakan bahan ajar, media pembelajaran dengan cara apapun. Bisa berupa video, berupa link, bisa berupa buku yang dikirim, dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan anak-anak kita, murid-murid kita, itu tahu persis dia harus melakukan apa untuk menguasai apa yang harus dikuasai tadi. Misalkan anak pelajari ini, nanti kalau sudah ini, kamu diskusi dengan temannya begini, nanti saya pantau lewat HP begini, dan seterusnya. Nah, disitulah fungsi pendampingan. Beri kesempatan anak belajar mandiri, tapi didampingi. Didampingi oleh gurunya melalui komunikasi grup tadi itu. Harus telepon. Halo nak, gimana kabarnya? Gimana tugas kemarin? Ada masalah? Gimana pulsanya misalnya dan seterusnya. Sudah diskusi dengan temannya belum? Jadi dikondisikan. Nah, yang paling akhir, ini yang penting, pastikan anak-anak kita tahu bagaimana dia dinilai. Bagaimana guru menilai dia harus tahu. Aspek apa, bagaimana cara guru menilai dia itu harus tahu. Misalnya anak-anak sekalian dalam seminggu ini akan saya pantau, saya nilai apapun yang kamu lakukan. Anak-anak yang berani bertanya kepada guru akan dinilai bagus. Yang diam saja nanti akan saya hubungi. Yang peduli membantu temannya yang kesulitan mengerjakan tugas, proyek ini, bikin itu, nanti akan saya nilai. Anak-anak yang jujur, minta bantuan kepada anaknya, kepada temannya untuk berdiskusi, akan saya nilai baik, dan sebagainya. Pastikan murid itu paham betul dengan cara apa dia dinilai oleh gurunya. Sehingga dia bisa mengukur diri. Oh, saya kepingin nilai saya begini, berarti saya harus begini, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kalau 4 ini jelas, clear bagi anak, tidak menggantungkan kepada orang tua.
Oke lah kalau mengantukkan paling butuh hanya komunikasi, tapi dia sudah mandiri. Kalau clear betul di awal ya, clear betul di awal. Maka kejelasan inilah yang perlu kejelasan panduan pembelajaran ini yang perlu ditegaskan. Terukur, tidak terlalu memberatkan dan seterusnya. Oke Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika Bapak Ibu memantau pergerakan anak-anak itu melalui grup, disitulah Bapak Ibu menanamkan akhlak, menanamkan karakter. Anak yang diem, nggak berani bertanya, dihubungi. Halo, kenapa? Ada masalah apa? Anak dinilai, kenapa kok nggak aktif? Kenapa nggak kreatif? Dan seterusnya. Jadi, penanaman karakter itu nempel pada kegiatan pembelajaran tadi itu. Itu yang dimaksud dengan pintu masuknya adalah KD3 pengetahuan. Ketika belajar pengetahuan itulah kita menanamkan KD4 keterampilan, KD1 sikap spiritual, dan KD2 sikap sosial. Sehingga akhlaknya nanti terbentuk juga. Itu kira-kira Pak, bagaimana tips untuk tetap bisa menanamkan akhlak karakter di dalam situasi sulit pandemi ini. Memang ini butuh telaten dari guru-gurunya. Ini hanya bisa terjadi kalau Bapak Bu Guru ini punya rasa perjuangan. Memang harus berjuang betul. Namanya berjuang itu pasti butuh pengorbanan. Ya berkorban pulsa, berkorban waktu, tenaga, kadang harus dikunjungi anak-anak kalau nggak bisa ditelepon. Kadang di malam-malam harus hubungi anak-anaknya. Memang berkorban, ya itulah pengorbanan guru. Itulah perjuangan guru. Dari perjuang itu mesti butuh pengorbanan. Kalau ada guru mengaku berjuang tidak mau berkorban, itu namanya makelar. Guru kok makelar? Namanya guru itu ya berjuang. Nah, berjuang itu butuh pengorbanan. Pengorbanan guru itu yakinlah bahwa apapun pengorbanan Bapak tadi itu ada nilai ibadahnya. Pahalanya nggak bisa dihitung itu nanti di akhirat. Tapi kalau ikhlas tapi kalau bekerjanya mengukur dari apa yang diterima ya nggak nutut Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu apalagi yang honorer ya, gajinya berapa sih? Kemudian dia bekerja, dampingi anak, diukur dengan apa yang diterima, ya nggak bisa, susah. Memang butuh keikhlasan, butuh pengorbanan tadi itu. Itu Bapak sekalian, beberapa yang tanggapan saya. Silakan Bu Mbak Mahardika dilanjut. Ya baik, terima kasih Bapak. Kurang berapa menit? Diskusinya Pak. Berhubungan waktunya sudah habis Pak. Mungkin langsung closing statement. Oke, closing statement saya minta waktu sekitar 3 menit. 5 menit. Bapak Ibu sekalian, ini tadi yang terakhir ini ya, bahwa proses pembelajaran kita mesti menggunakan berbasis proses. Nah, itu semua tadi harus diimbangi dengan penilaiannya Bapak Ibu sekalian. Nah, KMA ini itu mengamanatkan kepada kita bahwa penilaiannya harus autentik. Autentik itu harus betul-betul mencerminkan kemampuan asli anak-anak kita. Harus komprehensif, semua hal dinilai dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian karakternya harus hot. Ini sudah tidak boleh tawar lagi Bapak-Ibu sekalian. Agar 12 karakter tadi itu tercermin dan terbentuk melalui proses pembelajaran, harus diikuti dalam proses penilaiannya. Nah, penilaiannya tidak ditoler lagi penilaian yang lot. Sudah nggak boleh menggunakan soal-soal yang lot, harus hot. Apa sih hot intinya? Hot itu intinya adalah bahwa ketika anak mengerjakan soal, dia harus mikir. Tidak mengandalkan hafalan dan tidak mengandalkan kepada ingatan. Tapi dia mikir. Nah, inti dari
inti dari kita belajar SKI itu adalah ini Bapak Ibu sekalian nih. Nah, tolong menjadi perhatian betul ya Bapak Ibu pengajar SKI. Fokus pembelajaran SKI itu jangan difokuskan kepada bagaimana murid-murid itu mampu menghafal kejadian-kejadian sejarah masa lalu. Jangan berhenti di situ. Tadi di awal saya bilang sudah tidak begitu zamannya mengajar tentang ya. Tapi harus dihubungkan ke sini Bapak Ibu sekalian. Jadi pengajaran SKI itu harus diarahkan kepada Nanti ada. Halo. Saya ulangi. Pembelajaran SKI itu harus diarahkan kepada bagaimana membentuk murid itu mampu mengambil pelajaran sejarah masa lalu untuk dijadikan inspirasi di dalam menghadapi fenomena kehidupan abad modern sekarang. Mengapa? Karena sejarah itu terulang. Jadi sejarah itu terulang. Artinya siapapun tahu sejarah masa lalu sebetulnya itu bisa diulangi lagi untuk mengatasi zaman tantangan perubahan sekarang. Nah, oke, contoh ya. Dan ini harus tercermin dalam penilaiannya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ya, saya contohkan soal lot itu. Kalau bertanya kepada anak-anak, jelaskan strategi Kanjeng Nabi Muhammad ketika berdakwah di periode Mekah. Itu jawabnya kan Kanjeng Nabi berdakwah secara bla 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 bla. Itu mengandalkan ingatan. Maka soal seperti itu hanyalah lot. Tidak boleh menggunakan soal seperti itu. Tapi coba dirubah sedikit soal seperti itu, kaitkan dengan tantangan abad sekarang. Anak kelas 6, kelas 4, kelas 3 jika misalnya ya. Soal itu dirubah. Nabi Muhammad ketika di masa Mekah menerapkan strategi tertentu di dalam berdakwah untuk menghadapi zaman jahiliyah masa lalu. Nah, perkembangan dunia modern sekarang kondisi jahiliyah, terjadilah kondisi jahiliyah zaman modern yang mirip dengan kejadian jahiliyah masa lalu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah misalnya, buatlah langkah strategis dalam berdakwah mendakwai jahiliyah zaman sekarang dengan mengambil inspirasi dari apa yang dilakukan oleh Nabi ketika menghadapi jahiliyah zaman dulu misalnya. Nah, dengan soal seperti itu kan anak ada manfaatnya belajar SKI. Apa? Yaitu mengambil inspirasi sejarah lalu untuk mengatasi fenomena dalam bidang kehidupan yang sekarang ia hadapi. Sehingga bermakna betul anak itu belajar SKI itu bermakna bagi. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mencerdaskan. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu menjadi berpikir kritis, inovatif, sehingga tidak ada jawaban satu yang paling benar. Anak boleh menjawab apa saja dengan kreativitasnya yang itu masih dalam taraf kebenaran. Inilah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita rubah cara kita mengajar kita, menilainya juga harus berubah. Untuk tadi membentuk anak-anak kita memiliki 12 keterampilan dan itu diterapkan dalam proses pembelajaran sekaligus dalam proses penilaiannya. Nah, untuk melakukan ini semuanya, guru-gurunya mesti harus dibekali keterampilan, harus terampil. Ada 8 karakteristik guru yang dibutuhkan agar guru itu bisa mendampingi anak-anak itu agar siap menghadapi abad 21. Jadi guru abad 21 itu ini karakternya. Guru yang adaptor, yang kolaborator, yang berani mengambil resiko, menjadi contoh, menjadi pemimpin, pembelajar yang baik, tidak pernah berhenti belajar, yang punya visi ke depan, dan seorang komunikator. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca, bisa didalami. Nah, ini semuanya, ini apa yang dimaksud dengan guru yang pembelajar sejati dan seterusnya. Nah, paling akhir sebagai penutup dalam untuk closing statement saya, begini, paling akhir. KMA ini
KM 183 ini itu salah satu visinya, misinya adalah ingin mengembalikan ruh madrasah. Bagaimana mewarnai ke proses pembelajaran di madrasah itu dengan warna pendekatan ihsan. Jadi ada iman, Islam, ihsan. Ihsan inilah pendekatan akhlak, pendekatan tasawuf. Setidaknya itu tercermin di dalam beberapa hal. Misalnya tercermin dalam hubungan guru dengan murid. Tidak lagi diikat dengan hubungan transaksional wani piro, bukan itu. Saya dapat gaji berapa, bukan itu. Tapi harus kita tanamkan hubungan kita dengan murid-murid kita adalah diikat dengan mahabbah fillah, cinta kepada Allah. Guru membutuhkan murid, murid juga membutuhkan guru. Jadi saling bantu-membantu, ta'awun alal birri wa taqwa untuk menuju kepada Allah. Sehingga disebut menuju kepada Allah itu bahasa Arabnya muridun ilallah. Maka siswa madrasah disebut dengan murid. Ay muridun ilallah, bersama dengan gurunya menuju kepada Allah. Nah, dengan pola hubungan seperti itu, sehingga orientasi kita mengajar di kelas, di madrasah, itu orientasinya ibadah. Bukan orientasinya itu pragmatis, duniawi, tidak. Jadi ibadahnya guru itu ya ngajar. Ngajar itulah bentuk dari ibadahnya guru. Siswa juga gitu. Ibadahnya siswa itu ya belajar. Belajar itulah ibadahnya siswa. Jadi jangan dipisahkan antara aktivitas mengajar dengan ibadah. Jangan pernah dipisahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kalau nilai ibadah ini itu mewarnai dalam kita mengajar, otomatis akhlak itu akan mewarnai, menjadi cara berpikir, bersikap, dan bertindak juga semua diliputi oleh akhlak dengan sendirinya otomatis. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Yang paling akhir pesan saya, anak-anak kita boleh belajar apa saja dari SKI, mata pelajaran apa saja, tapi harus mampu menghadirkan kecintaan kepada bangsa Indonesia. Jangan sampai anak diajarkan sejarah, malah cinta kepada tanah airnya meluntur. Harus ditunjukkan bahwa Indonesia lah contoh terbaik di dunia ini yang mampu mendudukkan antara peran negara dengan peran agama. Itu Indonesia. Yang lain tidak ada. Coba buktikan. Buktikan di negara manapun. Indonesia yang terbaik. Bagaimana mendudukkan agama dengan negara. Kata Imam Al-Ghazali, negara dengan agama itu tahu aman. Seperti dua saudara kembar. Agama butuh negara untuk melindungi praktek agama. Negara juga butuh agama butuh negara, negara juga butuh agama untuk mengawal kemana negara harus diarahkan. Jadi tidak boleh terpisah. Nah, Indonesia terbaik dalam mendudukkan antara hubungan agama dengan negara. Jadi harus bangga dengan ini semua. Karena itu tidak boleh ada guru madrasah satupun yang coba-coba untuk mendukung khilafah kemudian menggantikan Pancasila. Indonesia dengan Pancasila adalah yang terbaik di dunia ini. Itu penutup dan pesan saya yang paling akhir agar Bapak Ibu semuanya menjadi perhatian khusus di dalam konteks kita belajar SKI dan mendudukkan agama negara ini. Sekian akhirul kalam, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan menyinggung mungkin kata-kata yang enggak pas. Terima kasih dan akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak narasumber, Bapak Dr. Imam Bukhari MPD atas pemaparan materinya serta tanggapan-tanggapan diskusinya. Dan mohon maaf Pak, ada salam ya, dari suami saya, beliau sama Bapak atas penyampaian materi yang Bapak sampaikan dari Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu para hadirin, sesi ini sudah selesai. Bagi yang mau sholat, saya persilahkan untuk daerah Indonesia Timur dan Tengah. Dan saya selaku moderator juga undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan pada host. Terima kasih Mbak Gita. Terima kasih Pak Imam. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, kita break dulu. Nanti kita akan masuk pada sekitar 30 menit ke depan kita akan masuk menerima materi selanjutnya oleh narasumber kita. Silakan Bapak Ibu untuk satu bahasa yang diterima semua orang, semua peradaban. Dan peradaban itu punya konsep adil. Prancis punya konsep adil, ya. Tentu saja dalam konteks ini liberté, ya, fraternité, égalité, fraternité. Itu kan sebenarnya adil. Bahkan Macron sendiri menggunakan kata just, ya, mengatakan kata just, ya, just itu adil. Gitu. Dia berusaha di tengah. Macron itu berusaha di tengah, gitu. Anda harus paham, ya, saya memahami lah orang Islam merasa marah